Kami Noko Indonesia. Salam jumpa, saya Sabta Putrayadi dari Noko Indonesia. Noko Indonesia merupakan afiliasi dari Noko Limited yang bermarkas di London, United Kingdom. Ini merupakan perusahaan konsultan yang spesialisasinya di bidang knowledge management. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1999, mempunyai jaringan cukup luas, ada di 25 negara di seluruh dunia saat ini. Perusahaan ini dipelopori oleh anggota dari mantan tim knowledge management British Petroleum, ya, yang sampai hari ini sudah berpengalaman banyak ya di industri multinasional dan nasional di berbagai negara, khusus untuk pengembangan knowledge management. Tentang Noko Indonesia sendiri, berdiri sejak tahun 2012, dipelopori oleh saya sendiri bersama Iqbal Fajar sebagai afiliasi dari Noko Limited. Spesialisasinya di bidang knowledge management. Namun karena background saya juga di bidang manajemen sumber daya manusia, kami juga memberikan pelayanan untuk konsultasi di bidang manajemen sumber daya manusia. Keuntungan Noko Indonesia adalah kami mempunyai akses database yang cukup luas ya, terkait dengan best practice dan jaringan konsultasi global yang dimiliki oleh Noko Limited. Sampai saat ini Noko Indonesia sudah berpengalaman banyak membantu berbagai perusahaan di bidang knowledge management maupun manajemen sumber daya manusia, termasuk perusahaan multinasional dan nasional, baik perusahaan swasta maupun BUMN, dan juga non-government organization yang ada di Indonesia. Terkait dengan penerapan knowledge management, ya, saat ini di Indonesia banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan knowledge management, tapi pada kenyataannya banyak yang tidak mendapatkan manfaat maksimal dalam penerapan KM tersebut. Gitu. Hal ini terjadi kenapa? Karena pertama, konsep KM yang diterapkan itu tidak selaras dengan kebutuhan organisasi. Ya. Karena KM itu harus berbasis kebutuhan organisasi. Jika tidak ada kebutuhan akan KM di suatu organisasi, tidak terlalu perlu untuk menerapkan knowledge management. Yang kedua, penerapannya harus secara komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong. Ada framework yang mesti digunakan di dalam penerapan KM. Dan framework ini harus framework yang betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah penerapan KM yang seharusnya. Kemudian yang berikutnya adalah penerapannya tidak dilakukan secara konsisten. Ya, kenapa katakan tidak konsisten? Karena banyak sekali tergantung kepada orang atau karena belum terbentuknya sebagai satu sistem. Sehingga begitu orangnya berganti, kegiatan KM-nya juga ikut berhenti atau tersendat-sendat. Ini yang harus dihindari. Untuk menghindari kegagalan dalam penerapan KM, kami dari Noko Indonesia menawarkan bantuan. Berikut ini alasan kenapa kami berani menawarkan bantuan. Pertama, konsep kami itu fokus pada penerapan berkelanjutan, bukan sekedar kegiatan insidental. Kami mempunyai framework yang lengkap, ya, yang dari ujung ke ujung, sehingga semua penerapan KM tersebut dipastikan bisa dilakukan dengan lengkap dan terintegrasi secara keseluruhan. Yang kedua, kami memastikan bahwa proses KM tersebut itu diintegrasikan dengan proses bisnis yang ada. Dan ini kami mampu tawarkan, kami lakukan karena kami mempunyai pengalaman yang luas banyak sekali dalam hal melakukan integrasi ini, baik secara global maupun secara lokal di Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah kami juga memberikan bantuan kepada tim internal perusahaan yang kami bantu untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan yang baik tentang penerapan KM, sehingga saat bantuan atau consulting dan pendampingan yang kami berikan telah selesai, maka tim tersebut akan berani, percaya diri untuk terus melanjutkan penerapan KM di organisasinya masing-masing. Terkait jasa bantuan yang dapat diberikan oleh Indonesia, ada 3 macam. Pertama adalah konsultasi dan pendampingan. Yang kedua adalah penyediaan jasa pelatihan baik secara publik maupun secara in-house. Yang ketiga adalah menyediakan jasa teknologi pendukung yang dibutuhkan untuk penerapan KM di organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Terkait konsultasi dan pendampingan, bentuk jasa yang kami berikan
yaitu satu, asesmen KM. Asesmen KM ini untuk memastikan bahwa kita tahu persis, ya, klien tahu persis apa yang sedang dan belum ada terkait dengan penerapan knowledge management di organisasinya Bapak Ibu. Yang kedua adalah asesmen budaya pembelajaran. Ini untuk memastikan bahwa dalam penerapan KM apakah budaya pembelajaran itu sudah terbentuk atau belum. Kalau belum, berarti adalah suatu hal yang mesti juga dilakukan, karena kunci daripada KM adalah pembelajaran. Yang ketiga adalah penyusunan framework dan tata kelola KM. Penyusunan program dan tata kelola KM ini sangat penting, karena dari sinilah kita tahu apa yang harusnya kita lakukan berikutnya, karena kita tahu mana yang sudah ada, mana yang belum ada. Yang keempat adalah menyusun strategi dan roadmap implementasi KM berbasis hasil daripada asesmen tadi. Dan yang kelima adalah identifikasi pengetahuan strategis. Ini sangat penting karena di dalam penerapan KM kita sering melupakan fokus pengetahuan yang harusnya menjadi perhatian kita. Kita sering terfokus hanya pada hal-hal yang sedang populer, padahal yang menjadi perhatian haruslah yang betul-betul dibutuhkan organisasi, yaitu pengetahuan strategis. Yang berikutnya adalah inisiasi dan integrasi proses KM. Ini sekali lagi saya katakan penting karena proses KM itu akan otomatis berjalan secara alamiah, secara otomatis jika ditanamkan di dalam proses bisnis. Ya. Yang berikutnya adalah penyusunan taksonomi pengetahuan. Taksonomi ini menjadi acuan di dalam mengelola semua aset pengetahuan, sehingga aset pengetahuan tersebut menjadi mudah disimpan dan juga mudah untuk ditemukan atau digunakan kembali, di reuse atau replikasi. Dan yang terakhir adalah bentuk pendampingan dan bantuan teknis terkait dengan bagaimana penerapan KM yang tepat dan bagus di organisasi Bapak dan Ibu. Untuk pelatihan publik dan in-house, metode pembelajarannya mengedepankan praktek. Ya, materi dikembangkan dari best practice dan pengalaman implementasi yang ada selama ini di Broko secara keseluruhan, secara global. Dan bentuk penyampaiannya ada berbagai macam, ada dalam bentuk tatap muka, ada online training, dan ada video e-learning. Ketiga bentuk ini kami sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi yang membutuhkan jasa kami. Bentuk pelatihan sendiri, topik pelatihannya sendiri terdiri dari pertama KM Masterclass. Ini adalah bentuk komprehensif dalam pelatihan terkait knowledge management dari A to Z. Ya. Kemudian untuk operasional penerapan KM-nya sendiri ada satu COP Masterclass, kedua Knowledge Capture Masterclass, yang ketiga Lesson Learning Masterclass. Untuk memberikan kesadaran tentang bagaimana penerapan KM yang tepatnya, bentuk pelatihannya namanya adalah KM Awareness. Untuk teknologi pendukung, kami menawarkan aplikasi yang bernama Kinov. Ini merupakan sebenarnya singkatan dari Key for Innovation. Jadi ingat Kinov. Ya. Ini merupakan solusi handal pengelolaan aset pengetahuan yang berbasis online dan mudah diakses. Beberapa keunggulan dari aplikasi Kinov adalah form terstandar untuk dokumentasi aset pengetahuan. Yang berikutnya adalah form tersebut dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tersedia fasilitas untuk Ask the Expert. Ini suatu hal yang penting untuk memastikan setiap masalah yang dihadapi oleh pengguna, dia tahu ke siapa mesti bertanya. Yang berikutnya adalah dynamic taxonomy. Ini adalah taksonomi yang dibuat sefleksibel mungkin sehingga mudah digunakan dan mudah disesuaikan dengan dinamika organisasi. Yang berikutnya adalah role customization. Ini adalah bermanfaat untuk keamanan data dan memastikan yang menggunakan aplikasi ini betul-betul orang yang berhak untuk menggunakan dan memerlukan menggunakannya. Yang berikutnya adalah comprehensive search engine. Lewat aplikasi ini pencarian pengetahuan yang dibutuhkan menjadi mudah karena berbasis taksonomi atau
menggunakan keyword atau kata kunci yang dibutuhkan dalam pencarian tersebut. Terakhir adalah personalized newsfeed. Ini dimaksudkan bahwa informasi yang disampaikan atau di forward kepada pengguna itu betul-betul informasi yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan terkait dengan perannya di organisasi. Dalam memberikan jasa consulting dan penampingan, Novo secara global maupun secara Indonesia itu telah memiliki banyak klien. Secara internasional, klien kami antara lain adalah Rio Tinto, Huawei, De Beers, Kellogg, Danako, Petronas, PTTEP dari Thailand, Vale, kemudian Emirates Steel dari United Arab Emirates. Di Indonesia, klien kami antara lain adalah MRT, Window 3, PP Jansostek, PT Jarum, Asabri, Taspen, BRI, beberapa perusahaan karya antara lain Wika, Utama Karya dan Waskita Karya, kemudian Pertamina. Kami juga memberikan banyak pelatihan untuk banyak perusahaan di Indonesia yang sudah terlibat, antara lain ada Bukit Asam, ada Pupuk Indonesia, ada KPC, ada PLN, ada dari Asapura, dua, kemudian banyak perusahaan lainnya yang sudah mulai juga termasuk antara lain dari NGO yaitu Save the Children, dan malah ada juga dari partai politik yaitu PNSI. Kami Novo Indonesia siap membantu.